Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo pemirsa, apa kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Senang sekali saya Viva Manca dapat menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan tentunya untuk membahas terkait kesehatan dengan tema kita pada hari ini. Namun sebelumnya juga kami masih menginformasikan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan informasi terkait program-program kesayangan TVRI bisa didapatkan di sosial media kita dan juga akan ada tayangan ulang di YouTube channel kita TVRI Bengkulu. Baik pemirsa, hari ini tentunya tema kita tentunya sudah diinformasikan juga di sosial media kita, yaitu terkait pentingnya kesehatan reproduksi remaja. Untuk itu nantinya kita akan berdiskusi tentunya untuk membahas juga tema pada hari ini bersama Dr. Bella. Halo dokter. Dan juga ada Dr. Wenti. Halo. Gimana hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Semangat tentunya ya untuk membahas tema kesehatan kita pada hari ini. Namun sebelumnya nih mungkin kita dari Dr. Bella terlebih dahulu nih terkait reproduksi remaja. Sebenarnya seberapa penting sih kita untuk lebih aware terhadap reproduksi pada anak-anak remaja ini, Dok? Ya, jadi seperti yang kita ketahui ya, kalau remaja itu kan masa-masa yang paling indah. Jangan sampai keindahan di masa remaja itu jadi hancur lebur gitu ya. Apalagi terkait dengan kesehatan reproduksi, karena pada usia-usia remaja khususnya usia-usia dari 10 sampai 19 tahun itu di sana itu semuanya sudah berubah gitu. Secara fisik, emosional maupun psikologi itu semuanya berubah. Ya, jadi pun kita bahas tentang kesehatan reproduksi karena penting di sini yang harus digarisbawahi semua sistem organ reproduksi itu mulai bekerja. Gitu. Jangan sampai nanti jadinya ada masalah yang terjadi di kesehatan remaja dan reproduksi ini sendiri. Baik. Nah, untuk reproduksi sendiri nih mungkin Dr. Wenti juga bisa membantu menjawab gitu ya. Remaja itu sebenarnya dari usia berapa sih dokter mungkin reproduksinya mereka sudah mulai nih untuk bertumbuh, terus juga harus lebih aware lagi terhadap reproduksi remaja itu mulai dari usia berapa sih dokter? Jadi kalau untuk remaja itu kalau mulai usia reproduksinya ya bisa dari mulai 10 tahun ya, 10 tahun ke atas. Tapi kalau per definisi nanti ada berdasarkan WHO ada range usianya, berdasarkan Kemenkes juga ada dan BKKBN juga ada. Mirip-mirip, cuman agak ada perbedaan tipis sedikit. Nah, tapi kalau untuk pada remaja itu, kalau pada perempuan ditandai dengan menarke ya, biasanya pada menstruasi pertama. Kalau pada laki-laki, tandanya adalah biasanya mimpi basah atau wet dream. Dan kebetulan kita ngangkat tema hari ini karena besok itu adalah Hari Anak. Ya, Hari Anak ya, Hari Anak pada tanggal 23 Juli. Jadi sekalian kita mengangkat kasus ini supaya orang-orang tua, guru maupun anak-anak sekalian jauh lebih peduli. Baik dokter, mungkin boleh langsung saja nih dokter terkait reproduksi remaja. Ya, reproduksi remaja kayaknya terlihat sederhana ya, simple gitu ya. Tapi ternyata pada masa sekarang itu banyak sekali keteledoran dan mungkin tidak antisipasi ya. Jadinya banyak yang lengah terhadap remaja yang sudah memasuki usia produktif ya, atau usia reproduksi. Kalau kita lihat ini apa itu remaja? Remaja adalah individu baik perempuan ataupun laki-laki yang berada pada masa usia antara anak-anak dan dewasa. Sebenarnya ini adalah usia peralihan atau masa transisi dalam rentang kehidupan manusia ya, menghubungkan dari yang anak-anak yang diurusin semuanya akhirnya sudah muncul egonya yang beralih ingin ke arah dewasa ya. Ini namanya masa transisi. Kalau berdasarkan WHO batasan usianya adalah usia 10 tahun sampai 19 tahun. Itu kategori dari remaja. Dan remaja itu siapa sih sebenarnya? Mereka yang pada masa tahap transisi. Karena di tahap transisi inilah harus ada pengawasan dari kita orang tua ataupun orang-orang di sekitarnya supaya ketika masa transisi ini dapat diarahkan ke arah yang benar. Jangan sampai mereka menjadi miskomunikasi, misinformasi, akhirnya apa? Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita lihat nih berdasarkan Permenkes RI nomor 25 tahun 2014 ya, 10 sampai 18 tahun. Ini yang dipakai di Indonesia saat ini ya. Jadi
Jadi kalau tahapan remaja itu dia ada yang pertama tahapan awal ya 10 sampai 13 tahun. Yang biasanya yang muncul adalah merasa lebih dekat dengan teman sebaya. Biasanya usia seperti ini udah males nih kalau diajak mamanya, ayo nak kita ke mall misalnya, atau ayo nak temenin mama, biasanya udah males. Dia pengennya sama teman-temannya. Sudah muncul rasa ingin menciptakan lingkungan barunya sendiri ya. Kemudian tampak merasa ingin bebas. Di sini sudah punya keinginan dari dirinya sendiri, egonya jauh lebih tinggi. Misalnya, nggak usah lama ditemenin, aku bisa kok pergi sama teman-temanku. Jadi dia sudah pengen ada kemandirian, tapi tentu saja kebebasan ini harus diarahkan dengan tepat ya. Kemudian tampak memang lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir khayal atau abstrak. Jadi dia sudah mulai peduli nih, oh kira-kira kalau saya pakai lipstik kayak mama gimana? Saya pakai bedak kayak mama gimana? Di sini sudah muncul nih bagian dari yang rasa ingin tahunya seperti itu jauh lebih tinggi. Pada usia 14-16 biasanya ini SMP ke SMA ya, tampak merasa ingin mencari identitas diri. Ini paling banyak nih yang egonya benar-benar tinggi, yang tahu apa sih mama, tahu apa sih ayah gitu kan. Aku tahu kok diri aku sendiri maunya seperti ini. Karena di sini dia sudah mulai mencari identitas diri. Biasanya di sini dia lebih keras, lebih egois. Tapi di sini peran orang tua sangat penting. Bukan sebagai mengarahkan, tapi kita coba untuk berusaha menjadi teman. Kalau kita bisa berteman dengan anak kita yang dalam tahapan ingin mencari identitas, tentu dia akan lebih terbuka. Yang pertama, sebagai orang tua harus mencari keterbukaan dari anaknya, supaya tidak perlu ada yang disembunyikan ya. Kemudian ada keinginan untuk berkencan, sudah tertarik pada lawan jenis ya. Jadi ini sudah mulai nih, karena pengaruh hormonalnya juga dari tubuhnya sudah mulai memproduksi hormon-hormon untuk dewasa nantinya. Kemudian timbul perasaan cinta yang mendalam, kemampuan berpikir masih abstrak ya, dan masih berkembang, berhayal mengenal hal-hal berkaitan dengan seksual. Nah, ini penting. Jadi masalah seksual atau seks pada anak-anak atau kesehatan seks itu bukan hal yang tabu lagi ya, apalagi zaman digital sekarang, semua informasi mudah didapatkan tanpa batas usia bahkan ya. Harus disaring dulu jauh-jauh ya. Karena apa? Jadi jangan sampai dia tahu duluan sebelum kita ngasih tahu. Akan lebih baik anak-anak tahu tentang sex education itu dari orang tuanya atau dari orang-orang terdekatnya. Supaya apa? Supaya dia jauh bisa memahami yang benar. Jangan dulu masuk yang salah, baru nanti dibenarkan, agak susah. Kalau sudah masuk di awal, intinya adalah pahamnya, berikan dulu pembenaran yang tepat. Nanti kalau dia ketemu, oh ini ternyata salah nih, dia lebih mudah dicerna oleh anaknya ya. Jadi kalau untuk zaman sekarang di mana digital, di mana semuanya mudah didapatkan dalam hitungan detik dan menit lewat jari aja, ketik dapat. Seks edukasi harus dimulai dari dini ya. Dari usia berapa nih kira-kira? Kalau untuk anak balita pun di atas sekitar 4-5 tahun itu sudah bisa diberikan seks edukasi ya. Minimal kita kasih tahu ke anaknya bahwa nggak boleh nak buka celana, buka baju di depan orang banyak, jangan pernah mau dipegang-pegang kecuali sama mama, seperti itu ya. Kemudian area-area intim itu harus diberitahu bahwa ini tidak boleh disentuh oleh siapapun, bahkan dengan izin pun tidak boleh. Kenapa? Harus diberikan alasan yang konkret tapi dengan bahasa si anak. Lalu memberikan juga edukasi bahwa tontonan yang baik itu yang ini, tontonan ini tidak baik. Kenapa? Harus berikan alasannya. Kenapa? Zaman sudah semakin berkembang ya. Kalau anak itu tidak diberikan alasan yang konkret dan jelas, dia akan bertanya. Nah, pertanyaannya ini nanti akan meluas dan dia akan mencari tahu sendiri. Maka dari itu orang tua tidak boleh berbohong. Memberitahu dengan bahasa anak tapi yang benar ya. Baik, dokter. Kemudian ini usia 17 sampai 19 tahun ya. Ini dari SMA mau kuliah. Menampakkan pengungkapan kebebasan diri. Ini yang biasanya aku pengen kuliah, pengen ngekos deh mang, pengen di luar, sudah ada kemandirian diri, sudah ada pilihan-pilihannya ya. Kemudian di sini masalah cinta, masalah romansa itu sudah mulai lebih nampak atau lebih kelihatan ya. Dan ini harus tetap diawasi dan harus dikomunikasikan. Baik dokter, ini berarti tahapan-tahapannya ya dari sesuai usia juga dan juga ada perbedaan juga di setiap tumbuh kembang fasenya itu ya dokter ya. Mungkin tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya terkait definisi juga nih reproduksi remaja. Pemirsa, setelah jeda berikut ini tetap di Dokter Kita.